kasih, salam Aspikom berkemajuan. Pemirsa, pendengar semuanya, hadirin yang berbahagia, kita ketemu lagi di podcast tercinta kita di tema yang ini. Kita akan membahas tema yang agak berat langsung temanya adalah teknologi determinisme itu cenderung menjadikan dehumanisasi yang menjadikan kita terjebak dalam post-truth. Lalu bagaimana menempatkan asosiasi terutama Aspikom dalam realitas yang penuh dengan simulasi, tambah berat lagi, simulasi saat ini. Kata editor kami, produser kami, Mas Franky, bisa jadi judul tesis, karena Mas Franky ini asisten lab di program studi ilmu komunikasi UAD yang sedang kuliah S2 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Halo Mbak Puji, halo Pak Arsul, halo Mas Prayudi, halo Mas Edwi, maaf kalau kelewatan dan semuanya. Oke, kita sudah menyebutnya. Halo Pak De Agung, jangan lupa mentraktir kami. Kadep. Program ini terselenggara atas kerjasama pengurus pusat Aspikom, terutama Divisi Komunikasi Publik, mendapat banyak support dari Aspikom Korwil Jateng DIY serta program studi ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Oke, Ade, terima kasih sekali sudah. Jalan muda. Hashtagnya itu. Nah, jangan lupa hashtag Aspikom. Tadi ini biar kita nggak tegang. Nah, Mas Suhan, menanggapi tema tadi, apa sih sebenarnya terjadi saat ini? Ini angel ya, agak angel ini. Pertama saya Mas. Kuliah. Jadi gini, teman-teman, yang paling kelihatan betul betapa kemudian teknologi determinisme itu yang kemudian seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi adalah ketika kita melihat bahwa negara yang tadinya begitu demokratis, katakanlah standarnya itu Amerika nih, Amerika, yang kemudian tiba-tiba seorang presidennya tidak berdaya ketika akun media sosialnya bisa diturunkan, di take down gitu, Twitter, kemudian Facebook bisa diblok gitu oleh kekuatan pemiliknya, tentu saja pemiliknya, akunnya, semacam adminnya. Nah, itu kan menunjukkan betapa kemudian ya Twitter, ya kemudian Facebook itu sangat hati-hati gitu ya. Hati-hati betapa kalau seorang presiden itu ngomong sembarangan di sebuah media sosial, itu efeknya nggak main-main. Nah, jadi terkait dengan pengaruhnya luar biasa itu adalah dibalik lagi logikanya bahwa kenapa sih Donald Trump begitu sangat mengendalikan, begitu sangat ingin kalimatnya segala macam itu dimasukkan ke dalam Twitter, karena dia tahu bahwa dengan Twitter itu dia bisa membentuk opini. Dan faktanya itu pertama kalinya dalam sejarah bagaimana kemudian proses sidang di negara yang sangat demokratis kayak di Amerika ya Mas Bajar ya, bisa diserang gitu. Indonesia kalah gitu. Jadi kalau itu di sebuah negara barbar mungkin lain cerita, atau buat sebuah negara yang baru belajar demokrasi itu lain cerita. Tapi ketika itu terjadi di sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling menjunjung demokrasi, itu jijik kita melihatnya. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika semua orang kemudian memutarbalikkan. Nah ini dia. Memutarbalikkan apa yang sebenarnya benar faktanya itu di-frame berdasarkan kepentingannya, lalu apa yang dia frame itu berdasarkan keyakinannya itu ditulis, disampaikan, di-share melalui kekuatan media itu tadi. Nah, dalam konteks demikian maka apa yang saya share ini tidak lagi memiliki standar verifikasi. Dia tidak membutuhkan komparasi. Pokoknya yang penting gontonya api. Pokoknya yang penting pendapatku ini benar. Nah, tentu saja kalau masalahnya cek-cek kayak kita mah nggak terlalu efek gitu, terlalu efek. Tapi kalau bagaimana tuh seorang ketua partai, semua di bawahnya kan kena gitu. Nah, bagaimana itu kalau terjadi dilakukan oleh seorang katakanlah rektor, atau dalam periode-periode kepengurusan sebelumnya di pemerintahan kabinet gitu, ada seorang menteri, saya tidak perlu sebutkan menterinya, yang selalu nge-tweet secara pribadi, tapi efeknya kepada kementeriannya gitu. Nah, jadi artinya apa? Justru karena sifat manusia itu sangat gampang untuk hilap. Manusia adalah tempatnya hilap. Gampang untuk hilap, dan media itu adalah media personal, maka orang bisa menenggarai bahwa apa yang lo katakan itu menjadi representasi kepentingan. Itu tidak sengaja. Apalagi kalau dia sengaja. Jadi begini Mas Boja, bahwa saya ingin menguncinya bahwa ketika teknologi itu memainkan peranan luar biasa,
kekuatan peranan yang luar biasa itu diamini dan kemudian ditunggangi kepentingan politis, maka kita tidak lagi berhadapan antar manusia. Kita udah menjadi barbar dalam era yang sangat modern. Jadi kita itu sebenarnya menggunakan insting barbar, menggunakan tools yang sangat modern, dan itu tidak kita sadari memiliki kekuatan penghancur luar biasa. Saya jadi ingat film judulnya The Rising of Barbarian. Iya. Nah, sekarang saya mau ke Mas Najih nih. Siap. Dalam kondisi post-truth seperti ini, kalau Mas Zulhan ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Aspikom, kalau Mas Najih ini adalah Ketua Koordinator Wilayah Jateng DIY sekaligus pejabat di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya ketemu pejabat, Kaprodi. Nah, bagaimana kemudian ini berimplikasi pada misalnya penyusunan kurikulum, bagaimana kemudian memberikan value kepada teman-teman mahasiswa. Artinya komunikasi itu bukan sekadar skill, tapi komunikasi itu adalah science. Komunikasi itu adalah etik, komunikasi itu juga art selain skill tadi. Ya, kalau saya melihat pertama gini Mas Jun, saya lihat fenomenanya dulu. Semenjak pandemi lah, itu disrupt itu semakin kacau, begitu. Kalau saya bisa katakan yang pertama, kita atau gini, realitas itu menjadi dua. Realitas virtual dan realitas empirik. Wis, penting ini. Yang mau tesis catat. Aduh, saya dapat kata itu dari siapa, Dok? Dari Ardian Indro Yuwono. Halo Mas Dodo. Omongan calon dokter. Halo Mas Dodo, pendapatmu dikutip sama mahasiswanya. Sebagai alumni S2 UGM. Ya, tapi gini. Jadi kita tidak bisa tahu siapa orang-orang berada di balik akun itu, sehingga mungkin bisa jadi orang-orang di balik akun itu yang memang memanfaatkan keadaan. Kalau seandainya keadaan yang menguntungkan A, dia ikut A. Keadaan menguntungkan B, dia akan ikut B. Begitu. Sehingga ya lumrah ketika kacau, apalagi semenjak era pandemi begitu ya. Pandemi kan ya di Indonesia begitu ya, saya rasa nggak cuma di Indonesia, di beberapa negara-negara lain yang mungkin demokrasinya itu terbuka, pandemi saya bisa katakan bisa jadi dipolitisir, begitu. Isu pandemi bisa jadi dipolitisir apapun itu, begitu. Nah kaitannya dengan kurikulum memang yang harus kita lakukan sebagai sebagai pengajar, begitu ya, lebih menyadarkan para mahasiswa untuk lebih berhati-hati. Ya kita bisa mulai dengan yang namanya literasi media digital. Itu tidak bisa untuk kita ajarkan. Berarti kan itu sebuah hal yang sangat wajib, begitu. Setidaknya mereka bisa menjadi agent of change. Gini, contohnya pernah mahasiswa itu bilang ke saya, Pak, saya paling nggak suka itu berada di grup keluarga saya. WA grup. WA grup. Pokoknya yang keluarga bani, ya itu paling nggak suka dia bilang kayak gitu. Oh sama saya bilang kayak gitu. Kita semua kan Bani Adam. Loh, saya tanya kenapa? Saya nggak suka aja Pak. Istrinya itu om, tante, bude, pak de saya itu pada ini saling nge-share informasi nge-share link lah katakanlah seperti itu, yang mana justru malah kacau, grupnya malah kacau, tidak harmonis. Yes, gitu. Nah, saya bilang ke dia, ya berarti kan kamu harus bisa menyadarkan kepada dia bahwasannya harus ada sebuah literasi media yang baik di kalangan baby boomers. Ya kan? Kita lihat kan kita kan milenial. Mohon maaf saya berhadapan dengan baby boomers. Sorry ya, gua milenial ya. Nah, saya bilang, ya itu kita harus berhadapan dengan generasi baby boomers yang gini, secara usia empirik mereka lebih tua, tapi secara di usia digital kita jauh lebih dewasa. Ya kan? Bolak-balik zaman. Nah, betul sekali. Kita jauh lebih dewasa, walaupun memang secara usia empirik kita lebih muda. Tapi secara usia digital, maksudnya pemahaman kita terhadap digital itu kita jauh lebih matang, begitu. Akan berbeda atmosfernya ketika berada di grup keluarga yang isinya 0102, ya kan? Kemudian berbeda dengan grup yang ada di katakanlah grup kelas, akan jauh lebih cair, begitu. Nah itulah yang harus kita kita harus sadarkan kepada mahasiswa kita. Jangan sampai mahasiswa kita justru juga bermain di pusara itu.
Gitu. Kemudian mereka juga bisa mengajarkan kepada mengajarkan kepada keluarganya setidaknya seperti itu, supaya ya ada sebuah literasi media digital yang dimiliki oleh orang-orang terdekatnya. Gampangannya seperti itu, Mas Jun. Oke, sekarang saya kembali ke Mas Sunan. Lalu challenges ini seharusnya bagaimana dijawab oleh para pengelola program studi ilmu komunikasi? Iya, saya tuh kadang bayangin gini loh, Mas Fajar, Mas Haji. Andaikan di Indonesia itu, ya seperempatnya itu semuanya itu seperempatnya itu saja itu lulusan program studi ilmu komunikasi. Mungkin lain ceritanya gitu. Kenapa? Ini loh, bro. Di ilmu komunikasi itu seperti dikatakan oleh Mas Haji tadi, kita tuh kan diajari tentang logika 3 kelompok raksasa ketika orang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Jadi satu itu kelompok yang new futuris gitu. Kelompok new futuris yang sangat technological minded. Jadi apapun mereka itu pasti serba teknologi lah. Gitu. Nah itu kan diwakili nih oleh generasi Z gitu ya, generasi milenial dan Z lah, termasuk kita. Oke. Tidak baby boomer gitu ya, tidak baby boomer. Maksa banget, tidak baby boomer. Nah, neo futuris ini yang menjadi kekuatan penggerak hari ini yang mengisi seluruh slot. Entah itu TikTok, entah itu YouTubers, entah itu apa, masuk tadi gitu ya. Orang-orang yang memang memiliki sense luar biasa ini, kecepatan luar biasa. Nah, ada kelompok yang memang tidak mau masuk ke situ dan kemudian bercuriga terus. Distopian kan kita kenalnya distopian. Mereka distopian ini kebanyakan memang idenya itu berasal dari mereka yang memang baby boomers gitu. Selalu mempertentangkan antara nilai-nilai keadaban dengan nilai-nilai orang berpraktek media yang terlalu ngaco lah gitu. Yang pada dasarnya tidak mau masuk dalam disrupsi itu. Nah, lalu kita tuh kan komunikasi itu kan memasukkan orang untuk berupaya orang masuk ke dalam dalam logik bagaimana sintesa di tengahnya gitu loh. Bagaimana kemudian orang itu bisa sangat arif melihat oh ada teknologi. Kita tidak masuk terperangkap ke sana. Mengapa? Karena ini alasannya. Nah, bisa dibayangkan kalau semua orang itu belajar ilmu komunikasi dan paham tentang konsekuensi teknologi. Jadi logic disruption yang kemudian menghabisi itu akan bisa ditangkal itu. Entah tadi namanya kata Mas Najib itu pada Mas Najib itu adalah literasi media. Kita ini kan kekuatan kita kan literasi nih. Betul. Tapi logic literasi ini mudah tumbang Mas Fajar ketika kita melihat kepentingan ekonomi politik dan uang yang berada di belakangnya. Hari ini kan buzzer itu bisnis ya. Betul. Jadi sebenarnya para buzzer kita tidak sedang mengatakan bahwa itu salah, tidak. Betul. Tapi kita memahami penuh ada alasan di belakangnya. Jadi bahwa kata Mas Haji tadi ada sebelah sini, ada sebelah sini, ya monggo lah. Bentar lagi kita akan sampai ke sana. Ini menjelang 2024 nih. Tapi Aspikom tidak pernah mau masuk ke ranah dikotomi tegas itu. Gitu. Kita tidak dalam posisi menista sebuah teknologi komunikasi atau teknologi determinasi teknologi ini, kita tidak menistanya. Kita juga tidak membencinya, tapi kita juga tidak terpengaruh luar biasa dan dependent padanya gitu ya. Jadi kita tuh tidak depend on. Nah, mengapa? Karena justru orang komunikasi lah yang paling paham konsekuensi. Termasuk kemudian Anda juga paham bahwa ketika Anda berada pada posisi buzzer, ada kepentingan raksasa yang kemudian dipertaruhkan di sana. Entah menang entah kalah itu lain perkara. Tapi bahwa kemudian kita memanipulasi semuanya atas nama teknologi, itu yang mungkin yang dikatakan Mas Fajar tadi tentang dehumanisasi. Karena kita tidak lagi muncul sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kepribadian yang baik. Mengapa? Karena faktor interest di belakang itu jauh lebih kuat untuk mengendalikan, dan itu insting. Instingnya sederhana lah. Targetnya sekian nih, sekian ribu follower, ini duitnya sekian. Menyerah di sana dia. Dia akan memanipulasi konten sedemikian rupa dan terjadilah seperti porak-porandanya kebenaran. Nah, orang komunikasi diajari untuk melihat interest di belakangnya. And then kalau kita aware, kita sadar dengan interest di belakangnya itu, berarti kita sudah nyadar nih, oh ada alasannya dia berantem ini. Berarti kan ada pemain dramaturgi di situ. Jadi kalau sesuatu itu hanya di panggung, di belakangan bisa rukun. jadi itu memang fitrahnya kita gitu. Jadi kalau di depan kita betul, itu adalah bagian dari drama yang kita ingin tata. Dan politik butuh drama. Politik butuh drama, kekuasaan butuh drama. Artinya apa? Lokomotif negara ini adalah permainan kekuasaan.
Kalau dia tidak permainan kekuasaan, buat apa ada trias politika? Oke. Nah, ketika Betul. kekuasaan itu di-share dengan sangat bijak, jalan negara karena lokomotifnya di sana. Tapi kalau menjalankannya itu tidak arif, habis dia. Karena yang tadinya eksekutif menjadi legislatif, yang legislatif tiba-tiba menjadi judikatif, habis itu semua. Jadi kalau semua ada pada tatarannya, lokomotif itu berjalan serasi. Nah, Aspikom itu berada di drive lokomotif pencipta dan menghasilkan sumber daya manusia yang paham point of interest, paham kemudian interest politik apa, paham behind the scene-nya itu seperti apa, sehingga kita tuh menjadi arif. Kalau nggak masalah dong, aku nggak suka pada lo saat ini. Mengapa? Karena kepentingan dramaturgi kita adalah membela kelompok. Oke. Tapi ketika itu hanya ada dalam tataran drama di panggungnya, insya Allah kehidupan sosial kita tidak akan terganggu. Oke. Karena Sip. kita menjadi tahu membedakan mana dunia nyata Dan mana? dunia maya. Oke. Jangan campur aduk di situ. Jangan di blended. Jangan. Karena Jangan di kita- hybrid. bahaya. Kalau kuliah boleh hybrid learning, kalau ini Jadi jangan. kalau Anda semua menilai Mas Fajar Junaidi, Dr. Fajar Junaidi ini dengan tampilan dan rambutnya, Anda tidak percaya kalau beliau sudah menghasilkan puluhan bahkan menjelang ratusan buku. Baru Ya, satu karena jurnal-jurnal yang masuk skala internasional. Juga Mas Najih, jangan dikira dia itu polos begitu. kaprodi. Jangan dikira, jadi apa yang ada di panggung ini, mana dia sebagai panggung dan jangan merusak dunia sosial kita. Bahaya. Itu maksudnya. Oke, menarik sekali. Diskusi kita di podcast kita kali ini membincang tentang technological determinism, bicara tentang post-truth, dan kemudian bagaimana keilmuan itu harusnya bisa menempatkan diri. Dan Aspikom Dan supply. supply di situ. Jadi ini menjadi insight yang luar biasa bagi kita semua. Tadi berkali-kali produser kami yang sedang S2 di UPN Veteran Yogyakarta itu ngomong, Mas, jadi tesisku ya. Gitu. Terus ada kesannya, ini punya gua. Tapi kalau Jangan. teman-teman mau melakukan penelitian tentang tema ini, mau baca, sangat terbuka sekali. Oke, terutama teman-teman baik yang S1, S2 maupun S3 di semua perguruan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia. Website kita juga ngasih banyak referensi buku. Oke, jangan lupa nih, tingkatin Mas Sulan. Kunjungi aspikom.org, teman-teman. Banyak buku Semua tuh. bisa mengunduh buku, bisa mengunduh Ya, proceeding, juga jurnal Aspikom. Betul. Aspikom punya jurnal yang sudah bergerak ke internasional, berbahasa Inggris. Reviewer kami bukan hanya dari Indonesia, tapi dari beberapa benua. Gitu. Reviewer Aspikom bukan kaleng-kaleng. Nah, reviewnya bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau Milenial. Milenial. ketolak, mohon maaf ya. Saya pun bisa ketolak. Apalagi ketum aja bisa ditolak. Karena kami sangat berintegritas Betul. melakukan double blind review dalam Betul. mekanisme reviewnya dengan ada Mas Tilosa, Mas Rama Kertamukti, Mas Yohanes Widodo, Mas Boy, Mas kemudian Mas Yulianto, yang 4 orang yang menggawangi divisi jurnal Aspikom. Sebelumnya ada Bu Dr. Puji Lestari yang sudah banyak berkontribusi, kemudian ada juga Pak Setio Budiara, Yes. kemudian Mas Bonaventura Satya Barata, dan Mas Asmat Iskak, serta Bapak Agung Prabowo, Pak Agung, yang menginisiasi terbitnya jurnal Aspikom. Betul, itu mesin di belakang jurnal ya. Betul, yang nama-nama yang harus diabadikan dalam sejarah Aspikom, termasuk semua sosok yang pernah menjadi bagian dan selalu menjadi bagian Betul. organisasi ini. Jadi anggota atau tidak, semua adalah menjadi bagian Betul. secara kultural dari organisasi ini. Karena kita yang penting guyup, rukun, senang-senang bareng-bareng. Dan berkemajuan. Dan berkemajuan. Kolaborasi itu penting untuk kita selalu berkemajuan. Kita harus progressio in harmonia. Wes. Mantap. Apa ya? Anyar ya. Progressio in Luar biasa. harmonia. Dr. Fajar Junaidi. Salam Aspikom, berkemajuan. Dadah semua. Dadah.